Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari ini 18 Juli 2023. Bacaan inspirasi dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, disadari atau tidak bahwa dalam hidup ini kita semua pernah memperoleh mukjizat Tuhan. Mukjizat adalah suatu keajaiban yang terjadi di luar kodrat manusia, yang sulit dijelaskan secara nalar karena melibatkan adanya campur tangan ilahi. Dengan kata lain, bahwa mukjizat terjadi sesuai dengan rencana penyelenggaraan Tuhan yang bertujuan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan demi keselamatan kita umat manusia. Misalnya, ada orang tua yang telah lama merasa kewalahan mendidik dan mendampingi anaknya, bahkan sampai hilang harapan. Namun pada suatu saat, anaknya menunjukkan sikap yang baik. Atau salah satu anggota keluarga mengalami sakit keras yang tak kunjung sembuh, namun akhirnya mendapat kesembuhan. Atau juga mungkin keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Uang sepeser pun tidak ada lagi, sementara ada kebutuhan terdesak yang harus segera dipenuhi. Lalu ada orang baik yang Tuhan tunjukkan untuk memberi bantuan. Dan masih banyak lagi bentuk mukjizat lain. Keluarga terkasih, biasanya kalau kita mengalami mukjizat, kita dengan mudah kagum dan terpesona pada Tuhan. Ya, syukur itu kita alami. Itu artinya bahwa kita masih tahu bersyukur. Namun tidak cukup pula hanya terpesona atau kagum dengan mukjizat dan rahmat yang Tuhan berikan, melainkan harus sampai pada pertobatan yang radikal. Tetapi alangkah disayangkan bila sama sekali tidak ada efek yang kita rasakan. Seolah-olah apa yang kita dapatkan itu adalah usaha kita sendiri tanpa ada kuasa Tuhan. Ini juga dinamakan orang yang tidak tahu diri. Jangan sampai karena ketidakmampuan kita untuk bersyukur, Tuhan menjadi murka atas diri kita. Seperti yang terjadi pada Injil yang kita dengarkan hari ini, yang mengisahkan bagaimana Yesus mengutuk beberapa kota yang menutup diri terhadap tawaran keselamatan yang datang dari Yesus. Korazim dan Betsaida diberikan sebagai contoh di sini, dan masing-masing mempunyai kutubnya sendiri-sendiri. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Hal ini juga menjadi peringatan bagi kita apabila kita sama sekali tidak menghargai atau bahkan sampai meremehkan mukjizat dan berkat Tuhan. Keluarga terberkati, sekali lagi harus selalu kita sadari dalam hidup bahwa tidak cukup hanya kagum atau terpesona akan mukjizat Tuhan. Harapannya bahwa kita harus sampai kepada pertobatan dan kemudian kita menjadi manusia baru. Untuk sampai kepada tahap itu diperlukan kerendahan hati untuk mengakui diri sebagai pendosa dan kemudian menerima karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus bagi kita.
Marilah juga kita senantiasa mampu bersyukur atas berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kita. Sebab tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita tidaklah berarti apa-apa. Amin.